Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesempatan mengembalikan ruh-ruh kita untuk bisa bangun di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini kesempatan kita untuk bisa banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak menabung amal salih dan kebaikan di bulan yang mulia ini. Tadi saya minta maaf ke takmir untuk mungkin nggak bisa terlalu lama ya, mungkin 15 menit karena kurang sehat ya. Agak terforsir di awal-awal Ramadan ini. Kalau di surat yang diberikan kepada saya diminta untuk membahas tentang Al-Quran dan kehidupan ya. Ini satu materi yang berat sekali ya, luar biasa, tapi setidaknya mengingatkan diri saya sendiri bahwa apa saja yang dilekati oleh Al-Quran maka dia akan menjadi mulia. Ada satu manusia yang diturunkan Al-Quran kepadanya maka dia menjadi manusia yang mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu Al-Quran, maka dia menjadi pemimpinnya para malaikat ya, namanya malaikat Jibril alaihi salam. Ada satu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka bulan itu menjadi bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Ada satu malam di mana di malam itu diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia, maka malam itu disebut dengan Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah, disebut sebagai malam yang khairum min alfi syahr, lebih baik daripada seribu bulan. Artinya kalau kita balik, berarti kalau ada satu rumah, satu orang, satu RT, satu RW yang tidak pernah dilekati Al-Quran, maka itu musibah buatnya. Kebalikannya mulia itu kan musibah, betul Pak ya? Jadi kalau sudah usia sekarang masih juga nggak mau belajar Quran, masih juga tidak mau belajar tahsin, masih juga nggak mau mentadaburi Quran, ngaji males-malesan. Nah itu indikasi ya bahwa hidupnya nanti akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Toha ayat 124 itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, di sini yang dimaksud oleh para ahli tafsir Al-Qur'an ma'isyatan dongka, maka hidupnya dibuat sempit. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ahli tafsir dari Syria itu mengatakan, maka hidupnya orang ini walaupun kelihatannya hartanya banyak dan seterusnya, maka hidupnya akan dibuat gelisah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh dari Al-Quran itu bisa jadi dia justru bunuh diri dalam kondisi kaya raya. Dia justru bisa bunuh diri dalam kondisi populer, dan itu banyak terjadi sekarang ya Pak ya. Karena bingung gitu, dia tidak dilekati oleh Al-Quran ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dia dibangkitkan dalam hari kiamat itu dalam keadaan buta. Di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan buta dari hujjah, ada yang mengatakan betul-betul diseret ke neraka dalam keadaan buta. Jadi nggak bisa lihat. Kenapa?
Karena selama di dunia dia menjauh dari Al-Quran. Ini menjadi introspeksi terutama buat diri saya ya. Kalau misalnya hidup ini kok rasanya sempit gitu, dada ini rasanya sempit, sambat aja, ngeluh aja. Mungkin koneksi kita sama Al-Quran lagi bermasalah tuh Pak. Ya, koneksi kita dengan Al-Quran lagi bermasalah. Coba kembali ke Al-Quran. Saya betul punya teman pejabat Pak. Kalau dia itu lagi susah, maksudnya di kerjaannya itu dia harus menghadapi satu permasalahan yang berat gitu. Dia tuh selalu lipat gandakan yang biasanya dia baca 1 juz Quran jadi 2 juz Quran. Tiap hari itu Pak. Ya, jadi kalau dia menghadapi sebuah permasalahan yang sulit, yang biasanya itu dia 1 juz itu mesti setiap hari. Saya tambah sekarang dok 2 juz. Dan sekarang dia udah eselon 1 Pak. Eselon 1 itu setingkat dirjen. Ya, itu melesat jauh dari banding teman-temannya. Dilipat gandakan 2 juz, Masya Allah. Kalau kita kan juz buah naga ya Pak ya. Atau juz mangga. Ya, itu masalahnya. Yang ngenes itu, saya punya saudara Pak. Saudara saya ini kebetulan kurang mampu. Kemudian diumrohkan sama adiknya. Gitu. Ini kisah nyata. Diumrohkan sama adiknya kebetulan bareng sama orang tua saya waktu itu. Nah, orang tua saya itu sampai kasihan Pak. Kenapa? Selama di Masjid Haram, selama di Masjid Nabawi, semuanya baca Quran. Beliau itu nggak bisa baca Quran Pak. Jadi bingung gitu. Zikir ya terbatas gitu. Saya bisa kebayang ya, betul nggak Pak? Sudah nyampe sana tapi nggak bisa dioptimalkan. Masya Allah ini luar biasa. Padahal kan di Masjidil Haram itu kita melakukan amalan di sana sama dengan 100.000. Atau panjenengan baca Quran di Masjidil Haram itu sama dengan baca Quran 273 tahun di Masjid Baitur Rahmah. 100.000 itu kalau dijadikan hari itu kira-kira 273 tahun Pak. Masya Allah nggak? Luar biasa, apalagi bulan Ramadan Pak umrohnya. Ya ini luar biasa. Nah, ada satu kisah yang bagus sekali, ini motivasi buat kita semua ya. Kisah ini menceritakan tentang asbabul wurud satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin atau kama qala Rasulullah. Umar ibn Khattab itu pernah mengatakan satu hadis dari Rasulullah, sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini, maksudnya Al-Quran, dan akan merendahkan yang lain juga dengan kitab ini. Jadi gampang kita itu mau gagal efektif itu, jauhi aja Quran, mesti sebentar lagi gagal kita. Nah ternyata kisahnya hadis ini adalah satu saat Umar waktu itu menjadi Amirul Mukminin ketemu sama wali kota Mekah yang dia tunjuk, namanya Nafi' bin Abdul Harith. Nah karena Nafi' ini lagi di luar sama-sama safar sama Umar, loh terus kamu serahkan sama siapa saja ini urusan umat di Mekah? Umar nanya, yang di bagian lembah Al-Wadi siapa yang kamu pasrahi? Kemudian Nafi' bin Abdul Harith mengatakan, saya pasrahkan kepada namanya Ibnu Abza. Loh siapa itu? Nggak pernah dengar Umar itu Pak. Ibnu Abza. Oh itu adalah budak saya. Kaget Umar. Loh kenapa budak itu kamu pasrahi sebagai pemimpin gitu? Kaget kan? Kemudian Nafi' bin Abdul Harith ini mengatakan, innahu qari'un li kitabillahi azza wa jal. Sesungguhnya Ibnu Abza ini seorang qari', seorang yang ahli Quran. Wa innahu alimun bil faraid, dan dia juga ahli waris. Budak ini Pak. Ya, budak dia qari', dia ahli Quran. Kemudian dia ahli faraid. Oh ini ilmu-ilmu susah Pak, betul nggak Pak? Ya, sudah bacaan Qur'annya bagus, pemahaman Qur'annya, ulumul Qur'annya bagus, ahli faraid. Langsung Umar baca hadis ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah akan angkat derajat seseorang dengan Al-Quran. Ini budak jadi
Kalau sekarang mungkin camat lah. Ya, makanya insya Allah Pak, kalau saya jadi presiden nanti, insya Allah boleh kan Pak? Ya, nanti camat tuh baca, saya ambil ustadz dari Baitur Rahmah ini ngetes bacaan Qur'annya dulu. Betul nggak? Makhorijul hurufnya dicek, betul Pak? Loh iya, repot Pak. Kalau kita nggak punya pemahaman ulumul Quran, nanti ibu-ibu pengajian aja dikritik Pak. Iya kan? Padahal pengajian tuh kan pahalanya besar, betul ya? Harusnya justru didorong, asal habis pengajian pulang. Ojo ngemol, ngopi, sosialita, ini yang enggak boleh. Pengajiannya sejam, ngemole sampai duhur. Akhirnya anaknya stunting Pak. Ya kan begitu. Ya, kembali ke sini. Jadi bagaimana Al-Quran itu bisa menjadikan orang itu mulia? Ya, karena di dalam Al-Quran itu, kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah yang biasa kita baca, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Karena Al-Quran itu petunjuk. Ibarat bapak nggak punya peta, nggak pakai Google Map, kesasar. Pakai Google Map aja kadang-kadang, loh kok gak dalan. Betul nggak? Benar nggak Pak begitu Pak? Ini ngawur di Google Map ini. Ya, tapi alhamdulillah ya, selama di Sawah Jajar saya pakai Google Map bingung ya. Apalagi Sawah Jajar 2 bingung ya kan. Tapi ya itulah tantangan. Mungkin karena dari Google-nya belum sempat survei kali ke sana ya Pak ya. Duh, kok Rene gitu. Bahkan saya pernah ngisi di Ngawi Pak, ikut Google Map. Tek. Loh, kok tekan gini? Tujuannya di sana, rupanya dibatasi kali Pak. Oh, Google Map ini nyuruh saya berenang. Wallahi ini terjadi Pak. Ya, orang tuh kalau nggak pakai petunjuk, waduh nyesel, betul nggak? Rungono aku gak usah melok Google. Karena dia nunjukkannya benar deket Pak. Tapi deketnya itu dibatasi oleh sungai. Tuh kapan itu saya ngisi di Ngawi itu, ya Allah. Sejak itu langsung saya tanya orang atau jemput panitia, itu paling gampang Pak. Nggak usah jauh-jauh Pak. Ini tadi karena saya kan agak pusing. Saya tuh muter 2 kali loh Pak di sini. Baitur Rahmah iki ndi sih? Ingetan saya itu sebelum BTN Pak. Bayangkan orang sakit tuh kayak gitu tuh Pak. Saya sampai muter. Oh iya, setelah BTN baru belok kanan. Padahal saya kesini kan udah sering sampai dikasih kopiah. Iya kan sama Pak Saihu tuh. Sampai kayak gitu. Orang tuh kalau nggak punya petunjuk, betul Pak? Aduh, susah hidupnya. Ya kayak begitu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Seperti orang buta gitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, ada satu pendapat ya dari seorang mu'allaf, dia seorang profesor dari Kanada namanya Gary Miller. Jadi Gary Miller ini pertama kali dia terketuk untuk mempelajari Quran dan akhirnya masuk Islam itu karena dia melihat bahwa ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Itu bercerita tentang paman Rasulullah yang wah pokoknya keingkarannya luar biasa sama istrinya namanya Ummu Jamil. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Nah, yang menarik kata Prof. Gary Miller ini, surat Al-Lahab ini diturunkan 10 tahun sebelum Abu Lahab itu meninggal, Pak. Jadi kata Profesor Gary Miller, Abu Lahab itu punya waktu 10 kali 365 hari untuk menggugurkan kebenaran Al-Quran. Betul? Dia pura-pura aja masuk Islam. Betul nggak Pak? Selesai, habis. Allah tuh bohong. Betul? Jadi surat Al-Lahab itu, vonis kekafiran Al-Lahab itu 10 tahun sebelum Al-Lahab itu Abu Lahab itu meninggal, Pak. Jadi Abu Lahab itu punya waktu yang panjang untuk menjatuhkan Al-Quran. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu, hudal lil
Mutakid. 10 tahun kepikir masuk Islam aja enggak, Pak. Tuh keajaiban Al-Quran. Enggak usah yang daki-daki, saya bicara sains lah. Betul? Tahu daki-daki ya? Enggak usah terlalu wah gitu. Yang paling simpel kata Prof. Gary Miller. Aneh. Al-Quran itu apa, Allah Subhanahu wa taala itu ngecap betul-betul Abu Lahab ini tidak akan pernah tobat sampai akhirnya. Terjadi, Pak? Terjadi sampai meninggalnya Abu Lahab itu tidak masuk Islam. Masih ada yang ragu sama Al-Quran, Pak. Padahal Abu Lahab punya waktu berapa lama tadi, Pak? 10 tahun kata Prof. Gary Miller itu untuk membuktikan bahwa aku bisa masuk Islam walaupun bohong-bohong. Kan banyak kan kayak gitu. Di zaman Rasulullah orang munafik, Pak, betul? Pura-pura aja masuk Islam untuk menggugurkan Al-Quran. Tapi kepikir gitu aja enggak, Pak. Gengsi. Ya kan? Kira-kira begitu. Ya, oleh karena itu, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita di bulan Ramadan ini ajakan terutama untuk diri saya ya. Mari kita kembali kepada Quran. Ada satu buku itu Reconnect with Quran, kembali terhubung dengan Al-Quran. Jangan sampai mushaf kita berdebu, maka hati kita lebih berdebu daripada mushaf Quran itu. Kembali dalam artian apa? Perbanyak untuk baca Quran dan mentadaburi. Sekarang namanya majelis ilmu itu tidak harus datang, walaupun datang itu keutamaannya besar ya. Kalau Anda sibuk, taruhlah di mobil gitu. Saya tadi dari rumah di Bendungan sampai ke sini dengerin ceramah, lumayan 10 menit, betul Pak ya? Dengerin. Apalagi kalau bapak-bapak Sawo Jajar ini kan mobilnya sudah langsung bluetooth sama handphonenya toh. Ya bisa langsung dihubungkan, ting, udah tinggal nyari di handphone, nggak perlu kaset atau Walkman kan, sudah canggih. Itu dimanfaatkan kecanggihan itu. Ya kita belajar, tadabbur, kemudian direnungi, tafakur, direnungi. Kemarin saya sampaikan kita tuh jarang mengingat bahwa ibadah tafakur itu sesaat tuh. Bahkan ada yang mengatakan lebih mulia daripada sholat malam semalam suntuk. Tafakur itu berpikir mendalam, Pak. Jadi misalnya sekarang saya bahas Quran, terus Anda berpikir, kekuranganku apa ya ketika baca Quran? Oh aku kurang tahsinku, kurang di... Jadi Anda terus berpikir sesaat itu nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Sampai ada satu riwayat ini menarik. Imam Syafi'i itu kan pernah nginep, ini terakhir ya, nginep di rumahnya Imam Ahmad. Ya. Kemudian anaknya dan murid-muridnya Imam Ahmad itu pengen, wah ini pasti orang hebat, ini bapak aja kagum sama Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i itu Pak, ketika dikasih makanan sama Imam Ahmad, pikirnya kan ini tawadhu, ini pasti nggak dihabiskan. Dintekno kabeh Pak, sama Imam Syafi'i. Terus malam itu nggak sholat malam Imam Syafi'i itu. Terus waktu sholat subuh nggak wudu. Bayangkan Pak, ngelihat panjenengan lihat kiai besar, ustadz besar gitu kan, mangane akeh, ngentek-ngentekno. Malam itu nggak sholat malam. Lah kalau buat saya sama Anda nggak sholat malam itu kan biasa. Kalau Imam Syafi'i itu aib Pak. Betul Pak? Kalau kita kan jangankan nggak sholat malam, sholat subuh telat aja kudu aib mungkin kan. Biasa soalnya. Ya ini Imam Syafi'i ini aib Pak. Sama waktu subuhan nggak wudu Pak. Ya ternyata Masya Allah ditanyakan kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, loh tanya sendiri aja sama Imam Syafi'i katanya. Terus Imam Syafi'i menjelaskan, saya itu makan banyak karena saya tahu tidak ada makanan lebih berkah daripada makanannya Imam Ahmad bin Hambal. Alasannya. Jadi Anda itu kalau diundang ke rumah orang soleh, habiskan Pak. Tuh
itu saya pernah diajak Ustadz Abdullah itu datang ke waktu umroh ya, datang ke salah satu ulama besar gitu. Dikei sak tampah gini dan nggak boleh lebih dari 3 orang, Pak. Padahal itu jatahnya 6 orang, Pak. Habiskan, ini berkah. Masya Allah, Pak. Dan anehnya saya tuh makan buahnya, Pak. Pulang ke Indonesia berat badan malah turun, Pak. Itu berkahnya mungkin ya. Yang kedua, kenapa saya nggak sholat malam? Karena saya terinspirasi dengan obrolan saya waktu pagi siang dengan Imam Ahmad tentang satu hadis pendek riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini sederhana, Pak. Ada anak namanya Abu Umair. Abu Umair itu punya burung namanya Nughair. Nah satu saat Rasulullah itu ketemu sama Abu Umair ini. Terus Rasulullah tanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wis ngono tok hadisnya, Pak. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan sama burungmu? Karena setiap ketemu Abu Umair, Rasulullah tuh selalu ngelihat Abu Umair sama Nughair itu dibawa burungnya. Nah ini kok gak ono gitu. Cuman ditanya, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan sama Nughair? Pendek hadisnya itu. Itu Imam Syafi'i pikirkan faedahnya semalam suntuk dan menemukan alfi faedah, 1000 faedah. Makanya nggak tidur semalaman Imam Syafi'i itu. Sekarang tahu alasannya kenapa Imam Syafi'i sholat subuh nggak wudu, Pak? Karena sejak sholat isya tidak batal dan tidak tidur. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan satu qaul yang sangat terkenal, memikirkan satu hadis, ahabbu ilayya, lebih baik daripada sholat alfi rakaah, 1000 rakaat. Itu kata-kata Imam Syafi'i itu. Ya, jadi Bapak duduk di sini ini mikirkan diri sendiri itu bisa jadi lebih baik daripada tarawehnya, Pak. Itu kira-kira. Mudah-mudahan kisah ini memotivasi kita untuk nggak banyak ngelamun ya. Tapi banyak bertafakkur terutama tentang ayat-ayat Quran. Karena topiknya tentang Al-Quran. Saya kira begitu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya mohon maaf tidak bisa sampai syuruk. Dan saya berdoa mudah-mudahan panjenengan semua diberikan kesehatan. Bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan optimal. Dan mudah-mudahan ditingkatkan derajatnya menjadi muttaqin. La'alakum tattaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.